Ini sangat penting. Hamdulillahi, memuji Allah itu adalah amanun, merupakan titik aman, adalah merupakan titik aman lin ni'mati, bagi kenikmatan. Titik aman apa maksudnya? Min zawaliha, dari hilangnya. Dari hilangnya. Artinya apa? Dengan kita memuji Allah, dengan kita bersyukur dan memuji Allah, maka kita sudah mendapatkan keamanan. Keamanan apa? Keamanan dari dihilangkannya nikmat tersebut. Jadi kalau kita ingin kenikmatan yang kita raih, kenikmatan yang kita dapatkan tetap langgeng, dapat kita peroleh, tetap kita dilanggengkan oleh Allah pada kita kenikmatan tersebut, maka banyak-banyaklah memuji Allah. Karena memuji Allah adalah kunci dari langgengnya nikmat. Allah 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 Allah, ma lana maulan siwa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin wal muhtaramat, hadirin jamaah salat subuh, muslimin muslimat, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga dari segala mara bahaya, dijaga kesehatannya, dijaga kesehatan zahirnya, lebih-lebih juga disehatkan, dijaga kesehatan batinnya. Sehingga karena dengan kesehatan batin inilah yang dapat menguatkan kita untuk semakin mantap di dalam beragama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam kita melaksanakan ibadah sehari-hari, termasuk pada hari ini, pada pagi hari ini kita mampu menjalankan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Tentu ini adalah karunia, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, bahwasanya bulan ini masih merupakan momen di mana Islam menyebutnya sebagai Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum. Mungkin sebagian ada yang paham apa Ashhurul Hurum itu? Ibu-ibu ada yang tahu apa itu Ashhurul Hurum? Ashhur itu maknanya bulan. Al-Hurum itu adalah bentuk jamak atau plural ya, kata jamak dari haram. Yang dimaksud Ashhurul Hurum adalah bulan-bulan mulia yang jumlahnya ada 4 ya, Ashhurul Hurum. Di antaranya adalah bulan yang kita sekarang berada di dalamnya, yakni adalah bulan Rajab. Al-Quran menyebutkan di dalam surah At-Taubah, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum
Inna iddatash syuhur, sesungguhnya bilangan bulan. Sesungguhnya bilangan bulan. Indallahi, di sisi Allah, artinya menurut Allah. Isna asyara ini adalah 12 syahron, 12 bulan. Indallahi, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahron fi kitabillah, yang ketentuannya atau ketetapannya sudah ada di dalam kitabnya Allah. Jadi Allah juga sudah menyebutkan bahwa bulan di dalam setahun itu ada 12. Namun bulan di dalam kitabullah yang dimaksud di sini bukan bulan Masehi, bukan bulan di dalam tahun Masehi, Januari, Februari dan seterusnya itu, melainkan bulan Hijriah, tahun Hijriah, yakni Muharram dan seterusnya itu ya. Itu di dalam Al-Quran disebutkan ada 12. Kemudian lanjutannya minha arba'atul hurum. Sebagian dari yang 14 itu ada 4 bulan yang ini disebut dengan hurum. Hurum ini jamak dari haram. Jadi kalau di malam hari tadi kemarin malam ya kalau nggak salah kita bahas kajian fikih itu tentang pengertian atau definisi dari haram, yang maknanya adalah secara istilah sesuatu yang wajib ditinggalkan, yang harus ditinggalkan, dan sesuatu yang harus ditinggalkan, dan tuntutan untuk meninggalkannya adalah tuntutan yang tegas. Nah, itu pengertian dari haram kalau dalam fikih. Namun ternyata di dalam syariat haram itu pengertiannya tidak hanya satu. Ada juga di dalam Al-Quran pun menyebutkan kata-kata haram, namun maknanya bukan haram dalam pengertian fikih itu, melainkan maknanya adalah haram dengan pengertian sesuatu yang dimuliakan, sesuatu yang diagungkan. Nah ini pengertian dari bulan-bulan haram, artinya adalah bulan-bulan yang diagungkan, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Keunggulannya atau kelebihannya melebihi bulan-bulan yang lainnya. Di antaranya adalah bulan haram, di antaranya adalah bulan Rajab pada bulan ini. Nah, sekarang sudah memasuki tanggal berapa Rajab? 16 kalau nggak salah. 16 ya. 16 Rajab. Tidak apa-apa kita tidak ada momen menyambut bulan Rajab, tidak masalah. Setidaknya di pertengahan ini kita masih mengingat-ingat ada sebagian waktu di mana kita masih bisa untuk menyusuli atau menyempurnakan bulan Rajab ini dengan amalan-amalan yang dianjurkan oleh banyak ulama ataupun para arifin, ulama-ulama yang arif billah, ulama-ulama yang sudah menjadi kekasih Allah. Jadi bulan Rajab termasuk dari bulan haram. Kira-kira apa keutamaan dari bulan haram? Di antaranya adalah bulan Rajab. Nah, sebenarnya banyak sekali. Saya hanya ingin menyinggung sedikit saja karena habis ini saya akan lanjutkan kajian hadisnya. Di antaranya yang di dalamnya juga termasuk bulan-bulan 4 yang lainnya, bulan 3 yang lainnya, Rajab ya. Bulan haram itu ada 4. Di antaranya adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, dan yang terakhir adalah Rajab. Yang 3 berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini berurutan. Sementara Rajab ini sendiri, ya, sendirian, nggak ada temannya. Yang Rajab ini sendirian. Nah, ini ulama menangkap isyarat bahwa ini ada keunggulan yang tidak dimiliki oleh bulan haram yang lainnya, Rajab ini. Nah, di antaranya yang mungkin akan kita sempurnakan di separuh terakhir bulan Rajab ini, bahwa sebagaimana yang sudah kita baca, doa sehari-hari yang kita lakukan pada saat bulan Rajab adalah kita baca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Allah barik lana, berilah keberkahan lana bagi kami fi Rajab, di dalam bulan Rajab, wa Sya'bana, dan bulan Sya'ban.
Wa balligh, dan ya Allah mudah-mudahan Engkau sampaikan kita semuanya Ramadan, pada bulan Ramadan. Nah, artinya kita disampaikan usianya, kesempatannya sampai bulan Ramadan untuk menyempurnakan keutamaan di bulan Ramadan. Karena ulama mengatakan, ya, didasarkan kepada satu keterangan hadis bahwa ada riwayat yang bunyinya begini. Ar-Rajabu syahrullah. Rajab itu adalah bulannya Allah. Wa Sya'banu syahri. Ini kan keterangan hadis. Wa Sya'banu syahri. Wa Ramadhanu syahru ummati. Ini kata Rasul dalam satu riwayat hadis. Rajab adalah bulannya Allah, syahrullah. Rajab itu adalah bulannya Allah. Kemudian Sya'ban adalah syahri, ya, bulanku, bulannya Rasulullah. Sementara yang terakhir Ramadan adalah syahru ummati, bulannya umatku, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih maksud dari keterangan ini atau riwayat ini, bahwa Rajab disebut sebagai bulannya Allah, ya, bulannya Allah, syahrullah? Karena, ya, alasannya adalah karena Rajab sendiri di dalam pengertian yang lain, ulama mengatakan bahwa Rajab itu disebut juga dengan bulan Ashab. Jadi ada istilah lain yang mengatakan bahwa nama Rajab itu memiliki nama yang lain. Di antaranya adalah Al-Ashab. Ashab artinya apa? Artinya adalah limpahan, luberan, tumpahan. Itu makna dari Ashab. Ashab nama lain dari Rajab. Ashab maknanya adalah limpahan. Limpahan maksudnya adalah limpahan rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dilimpahkan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di bulan ini, bulan Rajab ini, rahmatnya Allah melimpah ruah. Maka ulama mengatakan fajtahidu, bersungguh-sungguhlah kita semuanya untuk mencari amal-amal yang baik di dalam bulan ini, di dalam bulan Rajab ini. Kenapa? Karena bulan Rajab dikatakan oleh ulama fa innahu musimut tijarah. Bulan Rajab dikatakan adalah musim untuk berdagang. Bukan berdagang makanan, bukan berdagang pakaian, bukan berdagang sandang pangan papan dan sebagainya, tapi berdagang, berbisnis amal kebaikan. Saya nanya, kalau berdagang itu tujuannya untuk apa? Ibu-ibu, kita berdagang tujuannya untuk cari apa? Cari untung, ya. Berdagang apapun itu tujuannya adalah untuk mencari keuntungan, mencari laba, keuntungan. Nah, di bulan Rajab ulama memerintahkan kita ijtahidu, berusahalah, berupayalah untuk mencari keuntungan. Keuntungan apa? Di sini dikatakan istilahnya adalah sama-sama tijarah. Tijarah kalau makna asalnya adalah berdagang, ya, berdagang, berbisnis. Tapi yang dimaksud di sini adalah kita berdagang artinya kita menjual amal baik. Nah, ini ya. Menjual amal baik kita. Kira-kira kalau amal baik yang kita lakukan ini laku di sisi Allah, Allah akan memberikan keuntungan yang luar biasa, ya. Memberikan keuntungan yang luar biasa. Jadi amal kebaikan ini kita persembahkan kepada Allah dan kita berharap keuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi segala amal kebaikan kita jangan lupa semuanya tujuannya adalah lillahi ta'ala, mukhlisina lahuddin, tulus kepada Allah semata-mata, liwajhillah, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi sekarang ini adalah musimut tijarah, adalah masa untuk berdagang. Berdagang bukan dalam arti yang
sebagaimana kita pahami, tapi berdagang dalam arti kita menjual amal yang kita lakukan kepada Allah, dan kita berharap mudah-mudahan dagangan amal baik kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di bulan Rajab dan juga bulan-bulan haram yang lainnya itu tudha'aful ujur, segala pahala itu dilipat gandakan. Amal kebaikan itu kira-kira dapat pahala apa enggak? Dapat, insya Allah kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau diterima di bulan haram ini, maka nilainya tudha'afu, maknanya adalah dilipat gandakan, ya, dilipat gandakan. Tapi ingat, kita tidak hanya ingat di pahala saja, karena ulama juga mengatakan bahwa yang akan dilipat gandakan tidak hanya amal kebaikan saja atau pahala dari amal kebaikan, namun yang dilipat gandakan juga ketika kita melakukan keburukan, amal-amal yang tidak baik, dosanya pun juga dilipat gandakan. Nah, ini kita maka juga hati-hati, ya. Walaupun bulan ini itu menjanjikan untuk melakukan amal kebaikan, tapi kita juga berhati-hati untuk waspada agar kita tidak atau semaksimal mungkin menjauhi maksiat, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, maka di antara amal juga yang ulama menganjurkan adalah di samping baca doa yang tadi, Bu, ya, membaca doa apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, juga dianjurkan untuk membaca istighfar. Istighfar di bulan Rajab ada dua. Yang pertama, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kita baca sama-sama, mari. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 3 kali. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ini kalau ulama menganjurkan membacanya 70 kali di pagi dan sore hari. Pagi dibaca 70 kali, sore dibaca 70 kali. Jangan dilihat bilangannya 70 seakan-akan banyak, tapi kita ingat bahwa bacaan ini nggak nyampe 1 menit, Ibu. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya ini hanya berapa detik saja. Seandainya 1 menit dapat 3 kali, maka untuk dapat 70 kali hanya berapa menit saja. Ini ya. Misalkan 1 menit dapat 2 kali lah ya, minimal 2 kali. Terlalu sedikit itu. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 1 menit itu berapa detik? 60 detik. Jadi banyak sekali dapat itu. Misalkan dalam 1 menit kita dapat 50 kali lah, 50 kali, maka 2 menit selesai, 70 kali sudah selesai, ya. 2 menit, nggak nyampe 2 menit bahkan bisa selesai. Atau yang lambat mungkin bacanya dengan meresapi maknanya, ya, menghayati maknanya, 3 menit lah ya. Ini sudah bagus sekali ini, sambil menghayati maknanya. Rabbi ya Allah, ighfir, ampunilah li dosaku, warham, dan rahmatilah ya Allah, berilah kasih sayang ni kepadaku, wa tub alayya, dan terimalah tobatku, terimalah tobatku. Sambil merenungi, sambil menghayati maknanya. Nah, 1 menit dapat 50 kali, berarti 2 menit sudah selesai. 2 menit sudah selesai, dibaca pagi dan sore hari. Ulama yang menjelaskan tentang fadilah dari baca istighfar ini apa? Fadilahnya lam tamussahun nar. Insyaallah dengan keberkahan istighfar ini dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Nah, ini kan luar biasa ya. Jadi membaca cukup 2 menit saja, istighfar yang pendek sekali, kita baca hanya 2 menit. Jaminannya atau fadilahnya adalah kita diselamatkan dari api neraka. Ya, mudah-mudahan jika kita bacanya dengan ikhlas, Allah menerima keutamaan dari bacaan itu. Mudah-mudahan benar-benar diwujudkan bahwa kita akan diselamatkan dari api neraka. Amin ya robbal alamin. Ada juga amalan yang lain yang sama-sama istighfar, namanya Sayyidul
Istighfar ini bacanya cukup panjang tapi ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ibu-ibu sudah hafal semua kayaknya, alhamdulillah. Nah, ini juga dibaca. Ini dibaca berapa kali ya? Monggo sebisanya, sesempatnya berapa kali itu bisa diamalkan. Selagi nganggur, selagi tidak ada kerjaan, kita sambil merenung, sambil muhasabah, introspeksi diri, kita ambil baca ini, insya Allah lebih barokah. Utamanya bisa diamalkan di bulan Rajab ini ya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu sekilas tentang bulan Rajab. Dan juga ada ya terakhir amalan juga tentang bulan Rajab ini, kita juga bisa mengamalkannya. Puasa. Nah, puasa ini sebenarnya tidak ada anjuran di tanggal 1, 2, 3 karena banyak keterangan ya hadis-hadisnya, dan ternyata ketika ditelusuri hadisnya nggak sahih, nggak sampai mencapai sahih. Sebenarnya nggak masalah karena ini bagian dari fadhailul a'mal, keutamaan amal ya. Bukan bicara tentang halal dan haram. Lagi-lagi saya ucapkan tidak membahas tentang halal dan haram, tapi tentang keutamaan amal. Kalau ada hadis yang bicara tentang anjuran untuk melakukan amal kebaikan, selagi tidak dikatakan palsu atau maudhu oleh ulama, dhaif saja itu tetap boleh diamalkan untuk keutamaan amal. Nah, ini banyak hadis yang bertebaran tentang puasa-puasa di bulan Rajab. Ada yang mengatakan tanggal 1 sampai tanggal 3, tanggal 1 sampai tanggal 10, bahkan ada yang sebulan penuh. Ini banyak sekali. Tapi yang jelas ada hadis sahih yang menjelaskan keutamaan dari puasa di bulan haram ini, ada hadis sahih. Ada juga hadis yang menjelaskan seperti ini bahwa puasa 3 hari berturut-turut di bulan haram, hari Kamis, Jumat dan Sabtu ya, secara berturut-turut ya di bulan haram yakni diantaranya adalah bulan Rajab ini, maka ba'adahullahu minan nar, Allah akan menjauhkan dia dari api neraka. Ini kan juga merupakan keutamaan yang bisa juga kita amalkan di sisa bulan Rajab yang tinggal separuh ini. Kamis, Jumat dan Sabtu secara berturut-turut. Nah, ini fadilahnya kata menurut keterangan di riwayat ini, dia akan dijauhkan dari siksa api neraka. Oke. Itu sebagian amaliyah, sebenarnya banyak sekali, bahkan ada satu kitab yang judulnya Madza fi Rajab, ada apa di dalam bulan Rajab. Nah, ini satu kitab yang dibahas tentang bulan Rajab saja, yang dijelaskan tentang apa? Dalil-dalil tentang keutamaan bulan Rajab, amaliyah-amaliyahnya, hadis-hadisnya, bahkan ayat-ayatnya, keterangan ulama dan lain sebagainya. Satu kitab bahas tentang Rajab. Nah, jadi keterangan tentang Rajab ini sebenarnya masih banyak sekali. Saya tidak mungkin saya bahas itu semuanya di forum ini karena ini hanya menyinggung karena ini masih bulan Rajab, maka sebagai dalam rangka ya tawasau bil haq wa tawasau bis sabr ya, maka perlu kiranya saya menyampaikan bahwa kita masih ada kesempatan untuk mengamalkan sebagian amalan di bulan Rajab, bahwa di dalamnya itu banyak keutamaan, melakukan kebaikan di dalamnya itu dilipat gandakan pahalanya. Mudah-mudahan di sisa bulan Rajab ini kita bisa memaksimalkan untuk kita gunakan melakukan amal-amal baik, dan amal-amal yang kita lakukan Allah terima dan dilipat gandakan keutamaannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya lanjutkan kajian rutin kita hadis arba'in ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ani
wa nafa'allahu bihi wa bi ulumihi wa amadda alaina bi barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Kemarin kita baru baca muqaddimah kemarin tentang keutamaan apa ibu-ibu masih ingat? Yang pertemuan 2 minggu sebelumnya saya menjelaskan tentang apa di dalam kitab yang saya baca, keutamaan basmalah ya. Ada banyak keutamaan dari basmalah, entah itu menulisnya atau membacanya ya. Sudah saya jelaskan dan mungkin kalau ada yang tidak mengikuti bisa diikuti di saluran YouTube yang dikawal langsung oleh Buya Amri ini ya. Silahkan dilihat di YouTube-nya masjid kita Al Mutmainnah Marbella ini, ada YouTube-nya, mari diramaikan. Insyaallah penuh manfaat di dalamnya ya, karena kita lupa, karena kita ini manusia yang tempatnya salah dan lupa, bisalah kita mengulang kajian-kajian yang mungkin terlupakan, kita ingat apa ya? Kayaknya saya pernah mendengar keterangan ini. Nah, kita carilah di YouTube itu, di YouTube-nya masjid kita sendiri ini, insyaallah masih terekam dengan baik yang dikawal langsung oleh beliau ini. Sekarang kita lanjut. Sebelum saya bacakan hadisnya, hadis yang pertama tentang niat, tentang innamal a'mal binniyat, bahwa amal kebaikan itu, segala amal itu baik tidaknya balasannya akan dibalas baik atau tidak oleh Allah, itu semuanya bergantung kepada niatnya. Sebelum itu saya ingin sedikitlah menyuplik tentang keutamaan di luar itu. Ini masih bagian dari muqaddimah. Ini tentang keutamaan hamdalah, karena setelah basmalah itu mesti runtutannya atau urutannya adalah hamdalah. Kemarin basmalah, kemudian sekarang hamdalah. Setelah basmalah hamdalah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ya, alhamdulillahi. Alhamdulillah, kita semuanya dapat memahami, mengerti maknanya, bahwa alhamdulillah maknanya adalah segala puji. Kenapa kok dimaknai segala puji? Karena dalam ilmu yang dipelajari di pesantren, Bu, di pesantren itu mengkajinya itu mendalam, bahwa alhamdulillah ini kenapa kok bisa dimaknai segala puji. Hamdun maknanya pujian. Loh, lalu kenapa kok bisa dimaknai segala? Semua, seluruhnya. Karena di situ ada al. Alhamdulillah ada alnya, di awal ada al. Nah, al inilah yang membawa maknanya menjadi segala. Istilahnya kalau dalam ilmu pesantren itu alnya adalah al-istighraqiyah. Al-istighraqi al-jinsi. Istighraqil jinsi maknanya adalah menghabiskan seluruh jenis. Nah, karena yang dimasuki adalah hamdun, maka maknanya adalah segala puji. Puji apapun itu, segala pujian itu lillahi, milik Allah. Jadi yang berhak untuk mendapatkan segala pujian itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kenapa kita kok maknai alhamdulillah itu segala puji ya, karena alnya itu. Al saja maknanya seperti itu. Nah, inilah keluasan ilmu agama kita itu. Agama Islam itu kalau kita mengkajinya lebih mendalam, gak ada habis-habisnya. Hanya membahas al saja, pembagian al saja, di pondok membahasnya sehari gak selesai. Al saja itu. Kemudian apa keutamaan dari membaca hamdalah? Rasulullah pernah bersabda seperti ini. Innallaha yuhibbul hamda. Sesungguhnya Allah itu mencintai atau suka kepada pujian. Innallaha yuhibbul hamda. Ini kata Rasulullah. Allah menyukai pujian. Yuhmadu bihi, di mana Allah dipuji dengan pujian itu. Ketika Allah dipuji dengan pujian itu, pujian apapun itu, kita memuji dengan nama-namanya yang baik ya, dengan memujinya dengan asmaul husna yang 99 itu, atau membacanya dengan sifat-sifatnya yang baik-baik ya. Kita memuji Allah dengan sifat-sifatnya yang baik. Lalu apa fadilah? Liyuthiba hamidahu.
Allah akan memberi pahala kepada orang yang memujinya itu. Allah menyukai pujian, dan orang atau hambanya yang memuji dengan pujian itu Allah akan memberinya pahala. Ini kata Rasulullah. Ada juga keterangan, dan juga ini merupakan hadis Rasul yang mengatakan hamdulillahi amanun lin ni'mah min zawaliha. Nah, ini sangat penting. Hamdulillahi, memuji Allah itu adalah amanun, merupakan titik aman, adalah merupakan titik aman lin ni'mati, bagi kenikmatan. Titik aman apa maksudnya? Min zawaliha, dari hilangnya. Dari hilangnya. Artinya apa? Dengan kita memuji Allah, dengan kita bersyukur dan memuji Allah, maka kita sudah mendapatkan keamanan. Keamanan apa? Keamanan dari dihilangkannya nikmat tersebut. Jadi kalau kita ingin kenikmatan yang kita raih, kenikmatan yang kita dapatkan tetap langgeng, dapat kita peroleh, tetap kita dilanggengkan oleh Allah pada kita kenikmatan tersebut, maka banyak-banyaklah memuji Allah. Karena memuji Allah adalah kunci dari langgengnya nikmat. Karena dengan kita memuji Allah, maka itu sudah menjadi titik aman, kunci dari amannya hilangnya kenikmatan tersebut. Maka kita harus, ketika kenikmatan itu dapat kita raih, kita harus bersyukur, kita harus memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini tentang hamdalah, ya, ini tentang hamdalah. Ada juga ini, ya, di keterangan ulama begini. Ulama menjelaskan seperti ini. Waqtalafal ulama, bahwa hamdalah ini termasuk dari kalimah thayyibah. Betul ya? Bahwa hamdalah, membaca alhamdulillah atau memuji Allah, ini adalah termasuk bagian dari kalimah thayyibah, kalimat-kalimat yang baik diucapkan oleh hambanya Allah, dan ketika mengucapkannya akan dapat pahala. Nah, sekarang karena ini adalah kalimah thayyibah yang utama, sekarang pertanyaannya, mana yang lebih utama antara membaca hamdalah dengan membaca la ilaha illallah? Ya, ada pertanyaan seperti itu. Ulama mengulasnya ini. Waqtalafal ulama berbeda pendapat. Halil afdal, mana yang paling utama antara mengucapkan alhamdulillah atau mengucapkan la ilaha illallah au qauli la ilaha illallah. Nah, maka satu kelompok ulama mengatakan fadhahaba jam'un ilal awwali, bahwa yang utama adalah membaca hamdalah. Ilal awwali, yang pertama hamdalah, ya. Apa dasarnya? Wahtajju, mereka berhujjah, mereka berargumentasi biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dasarnya apa? Man qala la ilaha illallah kutiba lahu 20 hasanatan. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kutiba lahu 20 hasanatan, maka dia akan dicatat mendapatkan 20 hasanatan. Berapa? 20 kebaikan. Orang yang mengatakan atau mengucapkan kalimah thayyibah la ilaha illallah, dia akan mendapatkan 20 hasanah kebaikan. Sementara wahutta anhu 20 sayiatan, dan diturunkan atau dihapus baginya darinya 20 sayiatan, 20 keburukan. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah akan dicatat 20 kebaikan dan dihapus 20 keburukan. Ya, 20 keburukan orang tersebut akan dihapus. Sementara waman qala alhamdulillahi rabbil alamin, barang siapa yang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin kutiba lahu 30 hasanatan, maka akan dicatat baginya 30 kebaikan. Wa huta anhu 30 sayiatan, dan akan dihapus 30 keburukan. Jadi lebih banyak mana? Lebih utama mana? Baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Perbandingannya adalah kalau la ilaha illallah tadi itu kebaikannya akan dicatat 20, dihapus 20 keburukan. Sementara kalau baca
alhamdulillahirabbil alamin dicatat 30 kebaikan, sementara dihapus 30 keburukan. Ini menunjukkan bahwa yang lebih utama adalah membaca alhamdulillahirabbil alamin. Ini hanya untuk menunjukkan mana yang lebih afdol antara membaca la ilaha illallah atau membaca alhamdulillahirabbil alamin. Ini kelompok ulama yang pertama. Sementara kelompok ulama yang kedua mengatakan begini. Wa dhahaba jam'un ila sani, ya, berpendapat bahwa yang utama adalah la ilaha illallah itu. Apa argumentasinya? Apa dalilnya? Apa hujahnya? Ya, ulama yang ini, kelompok yang ini mengatakan bahwa hujahnya atau argumentasinya adalah qauli sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasul juga. Jadi dalilnya sama-sama hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama-sama hadis. Dalilnya sama-sama hadis Rasulullah. Tapi hadisnya berbeda. Kalau tadi hadisnya yang tadi itu yang dijelaskan itu, sementara hadis yang dijadikan dasar sebagai keutamaan dari membaca la ilaha illallah adalah ini. Rasul bersabda, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah bacaan la ilaha illallah. Kuncinya surga la ilaha illallah. Itu artinya apa? Bahwa kalimat thayyibah yang paling baik, paling utama adalah bacaan la ilaha illallah. Jadi kalau nggak punya la ilaha illallah, nggak punya kunci surga. Nah, ini menunjukkan bahwa yang lebih utama adalah la ilaha illallah. Nah, dengan dalil inilah maka ulama kelompok yang kedua ini mengatakan bahwa yang utama adalah membaca la ilaha illallah. Ya, ini satu hadis lagi yang juga menjelaskan keutamaan dari la ilaha illallah adalah afdhalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Paling utamanya sesuatu yang saya ucapkan dan diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku, ini kata Rasul, adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, ini adalah kalimat yang paling utama diucapkan baik olehku sebagai Rasul, ya, Rasulullah Nabi Muhammad, atau nabi-nabi sebelumku. Ya, ini kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini kalimat yang paling utama untuk diucapkan baik oleh Rasul sendiri atau oleh Rasul-Rasul nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga yang menjadi dasar atau dalil keutamaan la ilaha illallah dibanding hamdalah, dibanding alhamdulillahirabbil alamin yang tadi. Ini menurut kelompok ulama yang kedua. Nah, ini seputar hamdalah ya, Ibu-ibu. Kemudian kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Ini suruhnya jam berapa? 13, oke, masih ada lah. Cukup waktu. Jadi karena ini kalau saya akan bahas tentang hadis niat ya, membahas hadis niat kira-kira hanya menyinggung sebentar saja. Maka saya lanjutkan kajiannya tetap masih di seputar mukadimah saja. Ini masih mukadimah. Saya lanjutkan saja mukadimahnya. Mukadimahnya sebenarnya panjang, cuma kan saya ambil sedikit-sedikit. Kemarin bagian basmalah, barusan hamdalah. Sekarang saya lanjutkan juga bagian dari mukadimah tentang apa kira-kira penulis Arba'in ini siapa, Ibu-ibu? Imam Nawawi. Nah, sekarang latar belakang yang menjadi motif apa kira-kira beliau kok mengarang atau menyusun hadis Arba'in, hadis yang jumlahnya 40 ini. Nah, apa kira-kira yang melatar belakangi? Kalau bahas hadis niat nanti hanya sedikit sekali keterangannya nggak sempurna. Jadi saya bahas mukadimah sekaligus lah. Ini kita selesaikan walaupun nggak selesai ya. Dianggap selesai mukadimah hari ini. Kemarin basmalah disempurnakan dengan hamdalah yang barusan itu. Sekarang kita bahas tentang apa kira-kira motif latar belakang dari Imam Nawawi menyusun hadis Arba'in ini. Nah, kita kaji sekarang. Di sini juga dijelaskan. Mukadimahnya saja sebenarnya panjang. Karena menurut guru-guru saya, mukadimah itu adalah jendela dari satu kitab.
jendela atau pintu lah ya, pintu masuk untuk kita mengenali, untuk kita mengetahui seluk-beluk rumah yang ada perabotnya, ada di dalamnya ya, misalkan ada lemari, ada perabot ini, ada itu dan sebagainya. Kita harus tahu pintu dulu. Jadi kita harus tahu pintu masuknya dulu. Makanya guru-guru saya selalu sebagai tabarukan baca muqaddimah ya. Muqaddimah tetap dibaca ya. Walaupun nggak maksimal bacanya, walaupun kadang ya, terkadang guru-guru saya itu ketika membaca muqaddimah kitab itu tidak dijelaskan, ya dibaca saja, baca makna gitu. Bacanya cepat, super cepat. Ya, baca makna ala pesantren itu ya. Jadi membacanya sangat cepat sekali. Nah, sekarang ini keterangannya yang banyak, bacaannya sedikit tapi keterangannya yang banyak untuk muqaddimahnya. Muqaddimah tentang motivasi atau latar belakang dari kenapa Imam Nawawi kok menyusun hadis arba'in ini. Jadi ada satu keterangan yang dikutip oleh beliau yang menjadi motif ya, kenapa beliau kok menyusun kitab ini. Ini faqad ruwina an Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'udin wa Mu'adz bin Jabal wa Abi Darda'i. Hadis banyak diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau dari Abdullah bin Mas'ud, kemudian didapatkan dari Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal meriwayatkan dari Abu Darda. Kemudian Wabni Umar, dan juga didapatkan hadisnya dari Ibnu Umar, Wabni Abbasin dan Ibnu Abbas, wa Anas bin Malik dan Anas bin Malik, wa Abi Hurairah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridhoi mereka semuanya, para sahabat itu. Jadi bunyi hadisnya seperti ini. Yang ini hadis yang menjadi motivasi Imam Nawawi menyusun Arba'in Nawawi ini. Arba'in hadis 40 ini. Hadis ini diriwayatkan dari banyak jalur, min turukin katsiratin, biriwayatin mutanawwi'atin, dengan riwayat yang bermacam-macam. Artinya bunyinya hadisnya itu bermacam-macam. Anna Rasulullah, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man hafidhu ala ummati, barang siapa yang menjaga ala ummati, atas umatku, arba'ina hadisan, 40 hadis, min amri diniha, dari urusan agamanya ya, dari urusan agamanya, ba'athahullahu, ba'atha maka mengutushu kepadanya Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, yaumal kiamati, pada hari kiamat, fi zumratil fuqaha'i, di dalam kelompok atau golongannya fuqaha, orang-orang yang ahli fikih, wal ulama'i, dan orang-orang yang alim atau para ulama. Jadi tabarukan dengan hadis ini. Artinya adalah bahwa orang yang menjaga umatku, menjaga dalam hal ini ditafsiri seperti ini. Naqolalaha wa ballaghaha, menukil atau meriwayatkan hadis dan juga menyampaikan hadis. Berapa yang disampaikan atau yang dinukil? Arba'ina hadisan, 40 hadis. 40 hadis tentang apa? Min amri diniha, dari urusan agama, tentang urusan agama. Barang siapa yang menukil, meriwayatkan dan menyampaikan 40 hadis tentang urusan agama, min amri diniha, ba'athahullah, maka Allah akan membangkitkan orang ini, orang yang meriwayatkan 40 hadis ini dan menyampaikannya itu, Allah akan membangkitkannya kelak yaumal kiamati fi zumratil fuqaha, gabung dengan golongannya atau dengan rombongannya orang-orang yang ahli fikih wal ulama, dan para ulama. Jadi kelak di hari kiamat, orang yang menyampaikan 40 hadis ini dia akan digolongkan, dikelompokkan dengan orang-orang yang ahli fikih dan juga
orang-orang yang termasuk ulama. Sementara ulama adalah warasatul anbiya. Itu artinya apa? Bahwa ulama fuqaha gandolan, arti gandolan ya, pegangan ya. Gandolan sama Kanjeng Nabi, sama para nabi. Ulama gandolan sama para nabi. Sementara kita yang bukan siapa-siapa ini gandolannya kepada ulama. Jadi ulama gandolannya atau pegangannya sama para nabi, kita pegangannya sama ulama. Artinya apa? Kita masih mendapatkan pegangan, mendapatkan satu alat di mana dengan alat ini dapat mengantarkan kita selamat pada saat hiruk pikuk atau masa di mana orang semuanya sangat bingung, sangat susah, yakni kelak di hari kiamat. Jadi kita punya pegangan. Siapa yang kita pegang, Bu? Ulama. Sementara ulama yang kita pegangi akan megang siapa? Para nabi, anbiya. Artinya kita akan nyambung gitu ya. Nah, harapannya begitu. Jadi dengan kita mempelajari 40 hadis ini ya, Imam Nawawi sebagai ulama ya, beliau gandolan pegangan sama Kanjeng Nabi Muhammad, sementara kita sebagai orang hamba Allah yang bukan siapa-siapa ini, bukan ulama, bukan orang yang fuqaha juga, kita gandolan, kita pegangan sama fuqaha sama ulama. Mudah-mudahan kita semuanya kelak nanti selamat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Nah itu, ini tentang motif atau latar belakang kenapa beliau Imam Nawawi kok termotivasi menyusun hadis arba'in Nawawi. Motifnya yaitu, jadi di samping beliau sebagai ulama juga mengajak orang-orang yang bukan ulama ini agar juga bisa gandolan kepada para ulama, sama-sama mendapatkan keselamatan kelak fi yaumil qiyamah. Itu mungkin cukup ya. Sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan, monggo ibu-ibu atau bapak-bapak bebas silahkan bertanya tentang topik ini, tentang tema Rajab, tema bulan haram, atau tema di luar ini, tidak apa-apa. Jika bisa saya jawab, dan jika tidak bisa ya tidak saya jawab, mungkin jadi PR gitu ya. Saya akan jawab sesuai dengan apa yang saya tahu saja. Monggo, mungkin ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Tidak ada, cukup. Buya tanya. Ustaz Nasihun. Oke, dengar ke apa? Oke. Puji dibagi menjadi berapa? Oke. Ini sebenarnya saya tahu niatnya Bapak Nasihun ini kan beliau juga mondok ini ya, walaupun mondoknya katanya menurut riwayatnya beliau ini ngalong. Pondok Kalong itu berangkatnya dari rumah, jadi nggak nginap di pondok. Tapi beliau juga alim ini, beliau insya Allah juga alim, pemahaman tentang agamanya juga mendalam. Beliau juga ngaji kitab, sama lah. Pengalaman seperti saya kurang lebih sama-sama pernah mengenyam pendidikan di pesantren. Nah, puji itu ada berapa kata beliau, tanya ini. Beliau ini nguji ingatan saya insya Allah ini. Puji itu ada berapa? Nah, ini juga dijelaskan oleh ulama ya. Pujian atau hamdun itu ada hamdul qadim alal qadim, hamdul qadim alal hadis, dua ya. Hamdul qadim alal qadim yang pertama, yang keterangannya habis ini. Hamdul qadim alal hadis, kemudian hamdul hadis alal qadim, hamdul hadis alal hadis. Ada berapa berarti, Pak? Ada 4. Maksudnya apa ini? Ini bahasa Arab. Mungkin sebagian dari kita ada yang paham atau ada yang nggak paham sama sekali ya. Karena
belum sempat belajar bahasa Arab ya. Yang pertama, hamdul qadim alal qadim. Pujian dari sang qadim kepada sang qadim. Artinya pujian Allah kepada dirinya sendiri. Allah memuji diri sendiri. Nah, ini banyak di Al-Qur'an pun Allah kan banyak memuji dirinya sendiri. Nah, ini sah sebagai sang pencipta, sebagai sang penguasa segalanya. Apakah dilarang memuji dirinya sendiri? Tidak, tidak sama sekali. Bahkan itu pun juga sebagian dari pelajaran untuk memberikan pelajaran kepada hamba-hambanya ini untuk pandai-pandai memuji sang pencipta. Begitu. Ini hamdul qadim alal qadim. Qadim itu artinya zat yang maha qadim, zat yang maha dahulu. Dan dahulunya enggak ada batasnya ya. Kalau dahulunya misalkan jenengan kapan tinggal di sini? Sudah lama dahulu. Dahulunya kapan? Ada batasnya. Tahun 2000. Nah, kan ada batasnya. Ada permulaannya. Tapi kalau dahulunya Allah itu tidak ada permulaannya. Allah itu maha dahulu, tapi dahulunya enggak ada permulaannya. Ini bedanya dahulunya makhluk dengan dahulunya Khaliq, dengan dahulunya Allah. Nah, itu maksud dari qadim. Hamdul qadim alal qadim. Pujian dari Allah kepada dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, hamdul qadim alal hadis. Pujian Allah kepada yang hadis. Hadis itu makhluknya. Ya, hadis itu makhluknya. Artinya hadis itu benda baru, barang yang baru. Artinya apa? Selain Allah itu semuanya hadis. Sesuatu yang diciptakan, sesuatu yang baru diciptakan. Artinya makna dari yang kedua adalah Allah memuji hambanya ya. Allah memuji apa yang dia ciptakan, apa yang Allah ciptakan. Entah itu memuji para nabi, memuji para rasul, atau memuji hamba-hambanya yang solih solihah ya. Allah juga memuji kepada hamba-hamba yang ini ya, hamba-hamba yang melakukan kebaikan Allah memujinya. Hamba-hambanya termasuk aulia, para wali, Allah memujinya. Dan begitu seterusnya. Itu yang kedua, hamdul qadim alal hadis. Pujian Allah kepada makhluknya ya, kepada hambanya. Yang ketiga, hamdul hadis alal qadim. Pujian dari hadis, dari hambanya, dari makhluknya alal qadim, kepada sang pencipta, kepada sang qadim. Jadi kita sebagai makhluknya Allah ini memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan membaca alhamdulillah, atau sebagaimana saya sebelumnya, pertemuan sebelumnya pernah menjelaskan, kita bersyukur, kita memuji Allah itu bisa dengan 3 cara ini. Bisa dengan lisan, bisa dengan anggota tubuh, bisa juga dengan hati. Cara kita mengekspresikan syukur, memuji Allah, itu kan banyak caranya. Jadi itu yang ketiga, pujian makhluk kepada Allah, kepada sang pencipta, kepada Al-Qadim. Yang terakhir, hamdul hadis alal hadis. Pujian dari makhluk kepada sesamanya, pujian dari manusia kepada manusia. Kita memuji kepada teman kita yang berlaku baik kepada kita, yang melakukan kebaikan kepada diri kita. Kita memuji misalkan guru kita, karena guru kita sangat luar biasa memotivasi kita. Kita memuji pemimpin kita, presiden kita, karena misalkan banyak kebijakan-kebijakannya, atau banyaklah apa yang menjadi kerjanya selama ini sudah terbukti. Misalnya, kalaupun diakui oleh jenengan, kalau tidak saya tidak ikut-ikut. Saya tidak ikut-ikut. Misalkan tidak diakui ya. Kalau diakui ya monggo diakui, kalau tidak ya nggak perlu diumbar-umbar ya, nggak perlu diribah, akan menjadikan dosa bagi kita. Setidaknya masalah 5 tahun atau 10 tahun nggak ada kerjanya sama sekali ya. Setidaknya ada lah, walaupun tidak maksimal pasti ada ya, pasti ada menurut saya ya. Jadi itu yang terakhir, hamdul hadis alal hadis. Pujian dari makhluk kepada makhluk, manusia kepada manusia. Nah, ini macam-macam dari hamd atau pujian.
macam-macam dari pujian. Mungkin ini itu Bapak Ustaz nggih niku nggih. Ya kurang lebih itu macam-macam atau jenis dari hamdun itu ada 4 itu tadi. Hamdul qadim alal qadim, hamdul qadim alal hadis, hamdul hadis alal qadim, hamdul hadis alal hadis. Ada 4. Mungkin ini enggak ada lagi Bapak Ibu-ibu? Kalau tidak ada saya cukupkan. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.